Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPP Jatinegara bersama saya Mega dan saya Stefi selaku penyuluh perpajakan di KPP Jatinegara. Oke, kali ini kita mau bahas apa ya, Kak Mega? Oke, di podcast kali ini kita akan membahas kewajiban para wajib pajak di awal tahun 2025 nih, yaitu adalah SPT tahunan orang pribadi. Nah, gimana Kak Stefi? Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus kita lakukan nih untuk melakukan pelaporan SPT tahunan? Ya, betul sekali Kak Mega. Jadi sebagaimana kita ketahui, seluruh warga negara Indonesia yang memiliki NPWP dengan status aktif tentunya wajib untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Terlepas dari pekerjaannya apa atau penghasilannya didapatkan dari mana, Kak Mega. Betul. Ya, betul. Dan untuk deadline pelaporan juga masih sama ya Kak Stefi? 31 Maret. Betul, ya, tidak berubah ya, masih 31 Maret. Kita masih ada batas waktu 1 bulan untuk kawan pajak bisa melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Lalu kira-kira apa aja nih Kak Mega, seperti yang tadi kita bahas di awal, apa aja yang harus disiapin kira-kira? Oke, yang harus kawan pajak siapkan nih untuk melaporkan SPT tahunannya ada 2. Nah, jadi kan kalau kita sebagai karyawan, kita harus mempersiapkan bukti potong kita yang kita dapatkan dari bendahara atau dari HRD kita di finance-nya ya. Lalu kalau kita bekerja sebagai UMKM atau usahawan nih, kita harus mempersiapkan pencatatan penghasilan bruto atau omset tiap bulannya. Jadi kita tulis nih tiap bulan Januari sampai Desember omset kita, penghasilan kotor kita, lalu kita jadikan PDF sebagai lampiran nanti untuk melampirkan di SPT tahunannya. Selain bukti potong dan juga... Lalu bagaimana Kak Mega kalau misalkan ternyata bagi kawan pajak yang bekerja sebagai freelance atau memiliki profesi tertentu yang tidak langsung dipotong pajaknya oleh pemberi kerja atau tidak berstatus pegawai tetap, kira-kira apa yang diperlukan Kak Mega? Oke, kalau pekerja freelance ya, berarti pekerja bebas ya Kak Stefi? Betul. Itu berarti perlu sama bukti potong juga. Nah, terus juga harus ada ini surat keterangan menggunakan norma ya Kak Stefi yang dibuat di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, betul. Bagi kawan pajak yang memang bukan pegawai tetap atau berstatus pekerja bebas dan memilih untuk menggunakan norma untuk penghitungan perpajakannya, pastikan sudah melakukan pemberitahuan penggunaan norma di tahun sebelumnya untuk tahun yang akan kita laporkan di tahun 2025 ini, kawan pajak. Betul sekali. Karena itu nanti akan menentukan besaran perpajakan yang akan kawan pajak laporkan pada SPT-nya. Lalu bagaimana jika kawan pajak belum melaporkan atau melakukan pemberitahuan norma sesuai batas waktunya, Kak Mega? Iya, jadi kalau semisalnya belum melakukan pemberitahuan norma, nanti untuk lapor SPT di tahun 2025 harus menggunakan tarif normal ya Kak Stefi, menggunakan tarif pasal 17 progresif gitu. Jadi baiknya harusnya tahun lalunya memberitahukan dulu ya pakai norma ya Kak Stefi ya. Baik. Tadi Kak Mega sudah bahas ke apa saja yang perlu disiapkan oleh kawan pajak untuk memastikan pelaporan SPT nanti. Bukti potong dari HRD jika kawan pajak bekerja di swasta, atau bukti potong dari bendaharawan jika kawan pajak bekerja di pemerintahan atau selaku ASN. Lalu membuat pencatatan sederhana untuk kawan pajak yang memiliki penghasilan dari usahanya sendiri. Ya, betul. Betul. Selain itu, selain itu juga kawan pajak tentunya harus ingat password DJP online-nya Kak Stefi. Jadi menjadi drama setiap tahunnya ya. Kalau wajib pajak datang awal tahun nih, saya lupa password DJP online. Gimana nih Kak? Gimana nih Mas? Gitu ya. Betul sekali Kak Mega. Terkait password DJP online, setelah hal-hal tadi yang sudah kita sebutkan apa saja yang harus disiapkan, itu adalah step selanjutnya bagi kawan pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan, yaitu login ke akun terkaitnya. Apa itu Kak Mega? Yaitu akun pajak.go.id. Nah, jadi bagi kawan pajak yang masih ingat NPWP, masih ingat password DJP online, tinggal buka website pajak.go.id, masukin NPWP dan passwordnya, lalu tinggal login aja deh. Namun ada perbedaan di tahun 2025 ini nih untuk login ya, khusus login di DJP online-nya. Gimana Kak Stefi mau jelasin? Oke, di tahun 2025 ini, jadi kawan pajak yang berusaha untuk login ke akun DJP online pada saat melakukan pelaporan atau mau melaporkan SPT-nya akan melalui proses verifikasi ulang terlebih dahulu kawan pajak.
Hal ini dilakukan oleh DJP demi untuk melindungi akses keamanan dari akun DJP online kawan pajak. Ya, Lebih jadi melindungi data privasi Kak Stefi ya. betul. Jadi nanti jangan khawatir kalau misalkan kawan pajak pada saat berusaha untuk login ke akun DJP online kawan pajak akan diminta terlebih dahulu verifikasi kode yang akan dikirimkan melalui media yang akan kawan pajak pilih pada saat notifikasinya muncul di halaman utama login DJP online. Jadi kawan pajak tinggal pilih email atau nomor handphone. Jadi perlu dipastikan kembali email atau detail kontak yang kawan pajak sudah daftarkan sebelumnya memang sudah sesuai dan masih bisa diakses oleh kawan pajak. Betul. Jadi yang harus dipastikan adalah email dan nomor handphonenya itu yang memang terdaftar dari awal ya. Betul. Dan kita masih bisa membukanya nih. Lain kata kalau kita lupa passwordnya. Nah, lupa lalu gimana kalau emailnya misalkan nih. lupa password nih? Ini Nah, lupa karena password. umumnya kawan pajak yang berusaha untuk melaporkan SPT tahunan itu kadang memang lupa karena hal ini dilakukan setahun sekali. Jadi wajar kalau kawan pajak lupa dengan password login dari akun DJP online-nya. Dimaklumin ya. Betul sekali. Itu hal yang sangat wajar sekali. Lalu wajar. bagaimana jika kawan pajak lupa passwordnya? Oke, kalau Apa lupa saja yang harus password, disiapkan? Yang Coba, harus Kak disiapkan. Yang harus disiapkan satu sebenarnya, EVIN. Nah, kalau kawan pajak masih ingat, masih nyimpen EVIN-nya di notes handphone atau di kontak handphone nih, bisa melakukan lupa kata sandi di website DJP online. Tapi kalau semisalnya EVIN-nya aja lupa, mau nggak mau harus datang ke kantor pajak untuk melakukan permintaan kembali EVIN. Betul. Tapi yang perlu diingat kawan pajak tidak harus datang ke KPP di mana kawan pajak terdaftar. Kawan pajak bisa datang ke KPP mana saja yang paling dekat dengan keberadaan kawan pajak saat ini. Iya. Jadi silakan datang lalu cetak ulang nomor EVIN yang akan digunakan untuk mereset password akun DJP online kawan pajak jika kawan pajak lupa passwordnya. Iya, Oke, betul. sekarang kalau misalnya kita sudah login, lalu hal-hal yang perlu disiapkan sudah kita siapkan, kira-kira selanjutnya apa lagi nih Kak Mega yang perlu dilakukan oleh kawan pajak? Oke, yang pasti setelah berhasil login kan kita lapor SPT nih. Nah, untuk lapor SPT gampang lah ya. Dan ada panduannya juga kok di DJP online-nya Oke, itu. betul. Perlu kita ingatkan nih Kak Stefi, untuk pelaporan SPT di tahun 2025 ini masih menggunakan website pajak.go.id ataupun DJP online. Oke, kenapa tuh Kak Mega harus diingatkan kalau misalkan pelaporan tahun ini tetap di DJP online? Ya, karena nanti di tahun 2026 kita sudah menggunakan website yang berbeda, yaitu Cortex. Betul. Nah, kawan pajak pasti udah dengar nih Cortex itu betul. apa. Mungkin sedikit Iya. kita bahas Sounding sedikit juga. terkait Iya. Cortex ini. Jadi mungkin kawan pajak juga beberapa sudah mengetahui bahwa 2025 ini ada sistem baru perpajakan yang bernama Cortex. Nah, lalu bagi kawan pajak yang mungkin bertanya, apabila sudah ada sistem baru, lalu apakah pelaporan SPT-nya juga dilakukan di akun dan sistem baru tersebut? Tidak ya, Kak Mega, Tidak. tetap. Karena tahun pajak 2024 yang dilaporkan di tahun ini tetap menggunakan akun lama yaitu DJP online. Nah, Oke. Tapi mungkin kita bisa share sedikit aja terkait Cortex ini juga untuk mempersiapkan kawan pajak nanti pelaporan di tahun depan. Kawan pajak juga sejak implementasi sistem baru ini juga boleh untuk melakukan registrasi di sistem tersebut. Iya, betul banget. Mungkin sedikit info aja ya, mungkin wajib pajak yang baru mendengar apa itu Cortex. Jadi Cortex itu sistem baru kita nih. Betul sekali. Website baru kita. Jadi yang dimana dulu itu pendaftaran NPWP menggunakan IREK, lapor SPT pakai DJP online, lapor SPT masa PPN menggunakan e-faktur. Jadi sekarang menggunakan Cortex itu terintegrasi jadi satu. Jadi satu website untuk segala macam pajak, Betul, segala jenis pajak. sederhananya nanti seluruh administrasi perpajakan yang selama ini kawan pajak kenal akan digabung menjadi satu pintu melalui sistem baru ini yaitu Cortex. Iya. Nah, tadi kan kita menjelaskan bahwa tahun depan pakai Cortex. Nah, apakah wajib nih bagi orang pribadi mendaftarkan akun Cortexnya di tahun ini, Kak Stefi? Tentu tidak, karena bagi wajib pajak orang pribadi pemenuhan perpajakan tahun 2024 tahun terakhirnya masih digunakan di aplikasi lama yaitu DJP online. Pengecualian kalau dia sebagai direktur ya. Kalau direktur kan harus ada kewajiban pelaporan PPN dan lain-lain, itu wajib dia
registrasi Cortex ya. Betul sekali. Nah, Oke, kembali lagi ke pelaporan Kak Mega, mungkin yang perlu ditambahkan sedikit nanti pada saat bagi wajib pajak karyawan pada saat mengisi lampiran bukti potong nih Kak Mega, karena kan di tahun 2024 pemotongannya sudah menggunakan metode baru yaitu TER. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin pada saat mendapatkan bukti potong dari HRD, kok saya dapatnya kelebihan bayar gitu, padahal seharusnya tidak ya kawan pajak. Nah, itu gimana nanti Kak Mega pada saat pelaporannya nih? Nanti bisa dicek dulu nih, ternyata bukti potong saya lebih bayar. Nah, kita cross check dulu apakah memang lebih bayarnya karena kawan pajak memiliki penghasilan lain, atau memang karena ya ada kelebihan bayar beneran ya, ataupun memang karena perhitungan menggunakan TER ini kawan pajak. Kalaupun kelebihan bayarnya karena TER, itu tidak boleh diklaim di SPT tahunan DJP online kawan pajak, melainkan kawan pajak mengklaimnya ke HRD, pemberi kerja, betul. Ke pemberi kerjanya. Ya, betul kawan pajak, sesuai PMK 168 di situ jelas tercantum bahwa atas kelebihan yang tercantum pada bukti potong kawan pajak itu tetap bisa dikembalikan, tapi itu menjadi tanggung jawab kawan pajak. Jadi pada saat kawan pajak melaporkan SPT tahunan, kawan pajak tetap wajib mencantumkan PPh yang memang terhutang, bukan yang disetorkan ya ke negara. Betul, karena kewajiban kelebihannya itu nanti akan dikembalikan oleh pemberi kerja. Betul. Jadi pastikan kawan pajak tetap mengisi PPh 21 yang terhutang ya kawan pajak, bukan yang sudah disetorkan. Itu kalau misalkan bingung kawan pajak bisa cek nanti di kolom nomor 21 pada lampiran bukti potong 1721A1 atau A2 jika karyawan, A1 bagi karyawan atau A2 bagi PNS. Itu di kolom nomor 21 di PPh 21 terhutangnya. Oke. Karena mungkin banyak pertanyaan yang masuk juga. Saya dulu tahun-tahun sebelumnya nihil, tiba-tiba ini saya lebih bayar, salah di mana nih? Nah, itu kemungkinannya Kak Stevi ya. Betul. Ya, di podcast kali ini kita akan mengingatkan hal-hal yang krusial atau yang penting karyawan pajak ingat dalam rangka pemenuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadinya. Oke. Mungkin ada tambahan satu lagi nih Kak Stevi. Ya. Jadi selama Januari, Februari sudah ada wajib pajak yang bertanya ke kita nih, mau login DJP online, untuk verifikasinya dia nggak bisa buka emailnya ibaratnya tidak bisa terbuka nih sama nomor handphonenya. Yang harus dilakukan adalah kawan pajak harus mengubah email ya. Betul, mengubah kawan email pajak harus datang ke kantor pajak Kak Stevi. Betul, kawan pajak. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2025 implementasi sistem baru sudah mulai berjalan, maka dari itu seluruh data di aplikasi sebelumnya atau data-data yang selama ini sudah ada akan ditarik ke sistem yang baru. Maka dari itu akses untuk merubah detail data yang kawan pajak selama ini miliki di aplikasi lama itu sudah ditutup. Lalu bagaimana jika kasusnya email dan nomor HP yang terdaftar di akun DJP online-nya berbeda atau tidak dapat lagi diakses oleh kawan pajak saat ini? Iya. Tenang saja, kawan pajak tetap dapat datang ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data gitu. Perubahan data email dan nomor handphone. Ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita ngebahas ya Cortex. Nah, kita mungkin ngebahas sedikit terkait bagaimana cara bikin akun Cortex kali ya, Oke, Kak Stevi ya. betul. Nah, Sedikit gimana saja tuh, mungkin bagi kawan pajak yang mungkin saya ingin coba untuk mulai bikin akun Cortex nih dari tahun ini, walaupun mungkin belum akan Belum kawan berkewajiban. pajak langsung praktekkan, tetap bisa langsung akses ke situs yang mungkin nanti akan kami sebutkan semua di deskripsi kami, di deskripsi video kami nanti. Websitenya di description box-nya. Betul. Oke. Bagi kawan pajak yang sebelumnya memang sudah memiliki akun DJP online, tentunya nanti cukup mereset password dengan format yang diperbolehkan di sistem baru Cortex ini. Ya. Atau bagi kawan pajak yang belum memiliki akun DJP online tetap dapat mengaktifasi akun di Cortex nanti di halaman pertama. Iya. Gitu. Nanti seluruh informasi terkait Cortex kawan pajak bisa dapatkan langsung di website pajak.go.id/Cortex. Nanti semuanya akan kami share di link deskripsi. Betul. Lalu tadi kan kalau yang udah punya NPWP, kalau wajib pajak yang belum punya NPWP nih, belum pernah bikin sama sekali, mau bikin NPWP di tahun 2025, itu juga menggunakan Cortex sekarang wajib pajak ya.
tidak menggunakan IREK lagi. Betul, Udah tadi nggak yang bisa seperti ya. kita bahas bahwa semua implementasi perpajakan nanti satu pintu. Salah satunya Melalui adalah registrasi NPWP baru yang mungkin selama ini kita kenal melalui aplikasi IREK. Nanti semua lewat Cortex. Cortex. Ya, sederhananya nanti semua satu pintu di Cortex apapun itu pemenuhan perpajakannya atau administrasi perpajakan apapun yang akan kawan pajak lakukan. Ya, yang perlu kita ingatkan satu lagi, kalau di tahun 2024 ke belakang kan untuk orang pribadi itu segala administrasi perpajakannya menggunakan nomor NPWP. Nah, sekarang di 2025 melalui sistem Cortex juga kita sekarang identifikasinya menggunakan NIK atau nomor KTP. Nih, kawan pajak. Betul sekali. Sebagaimana tadi salah satu inovasi Direktorat Jenderal Pajak adalah ingin menggabungkan semua layanan di satu pintu, yaitu melalui sistem Cortex. Kedepan layanan pemerintahan juga akan menggunakan satu identifikasi, yaitu NIK. Maka dari itu nanti salah satunya di Direktorat Jenderal Pajak, NPWP yang selama ini kita kenal akan berubah menjadi NIK saja. Jadi itu akan memudahkan seluruh warga negara Indonesia terutama dalam identifikasi pemenuhan perpajakannya yang selama ini kita menggunakan NPWP. Cukup dengan NIK saja. NIK saja. Kita pun sudah melakukan sosialisasi dari tahun 2022 ya Kak Stevi ya, Betul sesuai dengan sekali. Undang-Undang HPP bahwa para wajib pajak harus melakukan pemadanan NIK NPWP. Nah, bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, berarti PR-nya adalah harus melakukan di Cortex nih saat ini. Kawan pajak tetap dapat mengunjungi KPP untuk melakukan pemadanan NPWP dan NIK. Betul, karena seperti yang tadi kita sudah bahas, ke depan menggunakan NIK. Jadi pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NPWP menjadi NIK. Sederhananya akan merubah NPWP menjadi NIK. Ya. Jadi bagi kawan pajak yang sudah melewati batas waktu untuk melakukan pemadanan NPWP dan NIK tapi belum juga melakukannya, silakan datangi KPP terdekat untuk dirubah menjadi NIK NPWP-nya. Begitu kawan pajak. Oke, sepertinya kami sudah menyampaikan hal-hal yang penting yang bisa membantu, yang mudah-mudahan bisa membantu kawan pajak dalam melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tepat waktu. Kami ingatkan tepat waktu, karena sebagaimana kita ketahui bagi kawan pajak yang terlambat melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi lewat dari tanggal 31 Maret 2025 dalam hal ini ada sanksi. Jadi demi menghindari sanksi, segera laporkan SPT tahunan orang pribadi kawan pajak, bisa melalui akun DJP online seperti yang sudah kami jelaskan, atau jika kawan pajak yang memilih untuk atau masih dapat untuk melaporkannya secara manual, bisa langsung datang ke KPP terdaftarnya untuk melaporkan manual. Kalaupun kawan pajak tidak ada waktu nih datang ke kantor pajak, bisa melalui narahubung kami ya. Kita akan mencantumkan saluran komunikasi KPP Jatinegara di deskripsi. Bisa melalui Instagram kami @pajak_jatinegara ataupun dari WA resmi KPP Jatinegara. Bisa tanya di situ. Oke. Ada lagi mungkin Kak Mega yang ingin ditambahkan kan? Cukup kali ya Kak Stevi ya. Mungkin untuk sementara cukup dulu. Jadi teman-teman juga sekali lagi nih. pastikan kawan pajak tidak terlambat untuk lapor SPT tahunan orang pribadi, dan juga jangan ragu untuk mengunjungi KPP jika kawan pajak masih mengalami kendala dalam melakukan pelaporannya. Kami dengan senang hati akan membantu kawan pajak dalam melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi kawan pajak. Oke, sekian dulu. Kali ini mungkin akan dinantikan nih podcast selanjutnya ya Kak Stevi. Iya, nantikan kembali episode berikutnya terkait perpajakan dari penyuluh KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Oke, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak. Bye.